5 makanan yang wajib kita stop untuk dikonsumsi sehari-hari kalau misalnya kita mau turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini, dan perut buncit kita itu bakalan bener-bener hilang. Nggak ada yang namanya kadar lemak kita stuck, berat badan stuck, itu tidak akan terjadi. Dan ini yang gue juga lakuin, terapkan ke diri gue sendiri yang awalnya kadar lemak gue 30% kayak gini ya. Selama 3-6 bulan paling lama itu gue bisa turunin ke kadar lemak 15% kayak gini, dan perut buncit gue bener-bener hilang. Muka gue jadi semakin tirus. Karena apa? Karena kadar lemak gue menurun. Termasuk juga klien-klien gue yang walaupun beliau sudah berumur 68 tahun, beliau berhasil turun sebanyak 14 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm hanya dalam waktu 6 bulan doang. Semua keluarga, teman-teman, teman kerja pun itu notice perubahannya, dan kita jadi jauh lebih sehat. Ataupun klien gue yang lain nih, yang skinny fat, yang perutnya buncit dan ototnya masih nggak kelihatan. Selama 5 minggu aja gue coaching, itu turun sebanyak 11 kg dan otot perutnya mulai kelihatan, otot-otot lainnya pun sudah mulai kelihatan. Karena kita berhasil mencapai di keadaan kalori defisit. Artinya apa? Artinya kita mau mengeluarkan energi lebih banyak lagi dibandingkan dengan kita memasukkan energi dari makanan. Kalau kita mau mengeluarkan energi, dari mana aja biasanya medianya? Pertama, dari BMR ya. BMR itu adalah ketika kita pada saat kita tidur, pada saat organ-organ tubuh kita berfungsi, settingan pabrik kita tuh bakar kalorinya berapa sih? Itu BMR. Yang kedua yaitu TEF atau thermogenic effect dari makanan. Seberapa banyak sih kita makan proteinnya sehingga kita bakalan mengeluarkan energi lebih banyak lagi untuk mencerna protein. Yang ketiga yaitu exercise activity thermogenesis. Artinya seberapa banyak sih kita olahraga di hari itu supaya kita bisa mencapai di keadaan kalori defisit. Dan yang terakhir yaitu NEAT atau non exercise activity thermogenesis. Contohnya misalnya kita lagi jalan kaki, misalnya kita mikir. Nah, semua hal tadi, keempat hal tadi, itu akan berkontribusi dalam hal pengeluaran energi sehari-harinya. Semakin besar pengeluaran energinya dibandingkan dengan makanan yang kita masuk, yang kita bakalan bahas nanti, 5 makanan-makanan ini yang kita wajib stop. Karena kita progresnya stuck mulu, ya nggak turun-turun, kita buncit mulu, kita wajib stop ini selama sebulan atau bahkan 3 bulan. Kalau misalnya kita bisa lebih banyak pengeluaran energinya, kita bakalan turun dengan drastis kadar lemaknya. Dan lemak perut kita yang buncit itu nggak akan ada lagi. Apa aja makanannya, kita langsung bahas satu persatu. Nah, sebelum kita ngebahas makanannya itu apa aja, teman-teman pasti paham ya, kalau kita mau turunin kadar lemak, kita harus mengeluarkan energi lebih banyak dibandingkan dengan kita masukin energi. Sehingga kita harus memilih makanan yang tinggi nutrisinya, yaitu proteinnya, tapi rendah energinya, yaitu karbohidrat ataupun lemaknya. Nah, makanan yang pertama, ini adalah makanan yang sering digadang-gadangkan sebagai makanan sehat. Pilihlah makanan ini akan membuat kita kurus. Yang ada asam urat kita kambuh, Pak. Yaitu apa? Yaitu kita mulai stop mengkonsumsi kacang-kacangan, terutama kacang-kacangan yang ada di kemasan. Apalagi kacang apa tuh? Kacang polong lah, kacang apa segala macam. Itu kacang ditambahin tepung lagi tuh. Ya, kalau misalnya kacang-kacang yang di kemasan. Kalau teman-teman nggak tahu, kacang itu dibandingkan dengan nutrisi hewani, itu nutrisinya atau proteinnya itu lebih buruk rasionya dibandingkan dengan hewani. Buruk gimana, Bang? Gua kasih tahu nih contoh. 100 gram ayam, contohnya paha ayam fillet gitu ya, dibandingkan dengan 100 gram kacang-kacangan, itu proteinnya jauh lebih tinggi, ya, rasio nutrisinya itu di ayam, proteinnya lebih banyak dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kenapa? Karena kacang-kacangan ini dia ada lemaknya yang banyak, ada karbohidrat totalnya juga banyak banget, tapi proteinnya sedikit. Dibandingkan dengan ayam itu proteinnya tinggi, karbohidratnya nggak ada, lemaknya juga ya cukup ya, karena untuk energi juga. Kalau misalnya kita lagi diet rendah karbohidrat, jadi kita wajib untuk berhenti mengkonsumsi kacang-kacangan dulu sementara. Nanti kalau kita udah ideal, baru kita boleh tuh cheating atau istirahat dari diet. Nggak apa-apa, sekali sebulan, sekali seminggu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita memang serius nih ya, mau nurunin kadar lemak kita ya, misalnya teman-teman lihat di layar deh, teman-teman ini sebenarnya kadar lemaknya di berapa persen, teman-teman cocokin. Kalau misalnya buat laki-laki, teman-teman bisa lihat ada yang 40% kayak gini, ada yang 30%, ada yang 25% atau bahkan 20%. Nah, teman-teman cocokin. Kalau misalnya teman-teman udah di 15% kayak gini, itu udah aman. Kita nggak apa-apa makan makanan yang kita larang dulu nih sementara. Tapi kalau misalnya kita masih gendut banget, terus kita ngikutin influencer atau saran-saran orang yang badannya udah ideal, itu lu mah selalu di bawahnya mereka pasti. Karena kita masih secara metabolik nggak sehat, kita obesitas, kita stop dulu makanan-makanan yang ngebikin kita gendut. Kalau misalnya ada yang bilang, nggak apa-apa kok kita makan dikit-dikit, mending jangan, karena bakalan ngerusak diet kita. Itu nggak akan terjadi fat loss atau penurunan kadar lemak kalau kita masih masukin kacang-kacangan di diet kita sehari-harinya. Termasuk buat perempuan nih, yang kadar lemak 40%, 30% gini, kalau misalnya udah 20%, itu punya keleluasaan lebih banyak. Tapi kalau kita masih gendut, obesitas, prediabetes misalnya, ya stop dulu, Pak. Kita wajib ganti kacang-kacangan itu dengan produk hewani. Contohnya misalnya ayam
ayam atau steak sapi ya, kambing ataupun misalnya hewan-hewan lain dibandingkan kita mengkonsumsi kacang. Karena kacang itu sekali lagi rasio nutrisinya itu jelek dibandingkan dengan hewani, produk nabati itu. Dan yang kedua, karbohidratnya tinggi banget. Dan kita cenderung nggak mungkin makannya cuma 1 biji kacang. Minimal 1 bungkus, Pak. Ya, itu nggak bakal kenyang. Tiba-tiba udah kalori surplus aja hari ini. Akhirnya nggak turun berat badannya. Nah, makanan yang kedua, ini sekali lagi nih. Ini orang-orang, gue paham banget kenapa sampai sekarang banyak banget orang-orang tuh susah banget turun berat badan, ya, turun kadar lemak. Karena masih menganggap ini adalah makanan sehat ataupun makanan-makanan yang membantu kita turun kadar lemak. Yaitu apa? Yaitu salad buah, Pak. Gue selalu ya ngelihat ya, kalau klien gue sih gue nggak bakal kasih salad buah. Pasti hasilnya cepet. Kayak gini misalnya sebulan lingkar perutnya itu belasan sentimeter, turunnya 7 kilo ya. Sebulan doang nih, ya kan? Dan perutnya langsung ngecil banget tuh. Padahal cuma sebulan. Ataupun misalnya follower gue ini ya, selama 3 bulan, itu bener-bener nggak makan buah-buahan, salad buah segala macem ya. Yang ada susu kental manis lagi kan, jus-jus buah segala macem. Itu langsung turun sebanyak 45 kg dan perut buncitnya tuh langsung hilang selama 3 bulan aja. Kenapa kita wajib untuk stop salad-salad buah atau salad-salad sayur? Karena salad buah itu, buahnya aja itu kalorinya tinggi, Pak. Buah itu cuman isi gula doang. Kalau misalnya teman-teman mau nyari mikronutrisi yang tinggi daya serapnya, contohnya misalnya vitamin A-nya yang bukan dalam bentuk beta karotin. Kalau misalnya di nabati, itu vitamin A-nya semuanya dalam bentuk beta karotin. Kalau masuk ke tubuh manusia, itu nggak bisa diserap secara maksimal. Tapi kalau dari hewan nih, vitamin A-nya itu dalam bentuk retinol. Dan itu bisa diserap 90-100% tuh vitamin A-nya. Tapi kalau nabati, itu cuma 5%-an. Jadi kita mau mulai stop dulu makanan-makanan berembel-embel sehat. Karena salad buah itu cuma isi gula. Atau misalnya salad sayur, dikasihin mayones. Iya kan? Terus dikasihin apa lagi? Saus-saus lagi. Itu kita bakalan ngerusak diet kita. Ya, kita nggak akan berprogres. Kita bakalan bingung, salahnya gue di mana nih? Gue udah makan sehat. Ya sehat nih. Sehat pala lu peang, Mbak. Itu mah kita malah kalori surplus. Jadi daripada kita makan tadi salad-salad tadi, mending kita kenyangin dulu sama hewani. Sehingga kita nggak craving-craving manis. Dan kita apa? Kita nggak bakal pengen nyemil-nyemil yang lain. Oke, itu makanan yang kedua. Kita wajib stop. Salad buah. Berarti kita nggak boleh makan buah dong, Bang? Boleh-boleh aja. Tapi usahakan makan buahnya itu yang rendah kalori dan rendah gula. Contohnya misalnya strawberry ya, berry-berryan. Ataupun misalnya alpukat. Dan itu kita batasin porsinya. Terutama buat alpukat. Karena itu tinggi banget juga kalorinya ya. Jadi kalau nggak makan buah pun nggak masalah. Kita bakalan lebih enak perutnya. Nggak kembung ataupun bergas. Apalagi zaman sekarang buah-buahan itu mahal banget. Mending kita beli telur sama ayam dah sekalian. Buat ngebentuk otot. Karena buah-buahan itu nggak ada proteinnya, Pak. Nah, makanan yang ketiga yaitu apa? Ini gua demen banget ya, si Putra ini yang kadar lemaknya tinggi ini ya, mukanya jerawatan ini ya. Itu demen banget makan makanan ini setiap malam. Jadi dulu ya, beberapa tahun yang lalu, itu gue demen banget makanan ini. Yaitu adalah makanan-makanan gerobak. Makanan apapun yang ada di gerobak, itu kita harus hati-hati, Pak. Itu memang surga dunia, Pak. Surga di mulut kita ya. Karena itu apa? Pertama murah, kedua enak banget. Ya kan? Contohnya apa makanannya? Contohnya nasi goreng, mie goreng, bakmi goreng, sate ya. Walaupun sate itu protein, tapi kecapnya, bumbu kacangnya, itu yang ngebikin kalorinya jadi tinggi banget. Kalau mau sate, mending sate taichan yang nggak ada bumbu, pakai garam doang supaya kita nggak lemes, keliangan pusing pada saat diet. Ketoprak, ya kan? Gado-gado, batagor, ya, itu banyak bumbu-bumbu lagi. Tahu, ya tahu gejrot, ya kan? Gorengan, misalnya pisang goreng, dan makanan gerobak-gerobak lain. Kalau misalnya teman-teman mau bener-bener ngubah badan teman-teman, komposisinya, bentuk badannya, kita nggak bisa makan seperti rata-rata orang. Oke, itu teman-teman harus pahamin fakta pahitnya. Kita harus beda makanannya. Kalau misalnya teman-teman pengen punya badan yang kayak gini misalnya ya, dari 30% ke kadar lemak 15% kayak gini, sepanjang tahun, ya kita wajib stop dulu tuh sementara makanan-makanan kayak gitu. Supaya kita nggak stuck. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut tinggi karbohidratnya. Yang kedua, bumbunya juga tinggi. Di bumbu itu ada juga karbohidrat, contohnya misalnya kecap ya. Itu ada kedelai, ada gulanya juga, ada minyaknya yang nggak sehat. Makanya kita wajib stop dulu. Dan bumbu kacang, ada kacang-kacangan dan lain-lain, kita stop dulu dah ya. Kalau misalnya mau ngilangin perut buncit kita. Nah, makanan keempat, ini adalah makanan yang memang berprotein tinggi. Tapi apa? Tapi karena dia protein tinggi, kita malah makan. Tapi pas dimakan, kenapa berat badan kita naik? Yaitu adalah ayam dengan tepung. Ditambah misalnya bumbu-bumbu manis. Ya pokoknya ayam-ayam yang dijual di ojek online. Yang ada tepungnya, yang ada bumbu manisnya, ya kan? Itu bakalan ngegagalin diet kita di hari itu. Karena kalorinya tinggi banget, Pak. 2 ayam gitu bisa sampai ribuan kalori. Karena dengan tepung dan dengan bumbu manisnya. Kalau kita mau misalnya benar-benar ngilangin perut buncit, kita wajib stop itu. Makanan-makanan itu. Yang bol-bol itulah pokoknya ada. Pokoknya
itulah, gue nggak mau nyebut brandnya ya. Tapi itu emang enak banget. Kita boleh makan itu nanti kalau sudah badannya ideal. Kalau kita lagi gawat darurat, lagi penyakitan, lagi gendut, lagi obesitas, kita wajib stop dulu makan makanan kayak gitu. Kalau mau berhasil dietnya. Kalau nggak mau berhasil dietnya, lu makan aja nggak apa-apa. Nah, tipsnya kalau misalnya kita masih mau makan makanan ayam tepung, misalnya dari 2 brand gede, contohnya misalnya KFC atau McD ya, kita wajib hilangin tepungnya, hilangin kulitnya. Kita makan dagingnya aja, itu nggak masalah. Jangan dimakan tepungnya juga. Jangan lu cocol saus lagi. Oke, sausnya tuh ada gulanya, ada karbonya juga, jangan. Ya, jadi cuma makan ayamnya doang, sisanya kita masak di rumah. Oke, itu tipsnya kalau untuk makan makanan ayam tepung. Termasuk juga ayam bakar yang ada kecapnya, kita request tanpa kecap aja. Ya, kita pakai garam aja, ataupun pakai sambal sedikit, nggak apa-apa. Ataupun pakai kecap, tapi wajib sedikit banget. Nah, makanan yang kelima, yaitu apa? Yaitu burger. Ya, burger itu kan protein ya. Ada proteinnya, ada dagingnya. Tapi rotinya, Pak. Rotinya itu karbohidrat olahan, itu nggak sehat. Itu kalorinya tinggi banget. Terus yang kedua, saus-sausnya. Jadi kita kalau misalnya kita mau pesen burger, usahakan kita pesen patty-nya doang, dagingnya doang. Nanti kita request dagingnya aja, atau sama cheese, nggak apa-apa. Pakai keju 1 atau 2 nggak apa-apa. Tapi kita wajib makan harus apa aja, patty sama cheese doang. Rotinya kedua-duanya dibuang. Itu wajib. Karena kalau nggak, kita bakalan ngegagalin diet kita di hari itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak makanan-makanan lain, tapi gua nggak bisa kasih tahu di satu video karena bakalan kepanjangan. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komen. Jadi segitu aja video dari gua ya. Itu adalah 5 makanan yang kita wajib stop selama kita program diet ini. Yang kita wajib makan adalah makanan-makanan yang bernutrisi dan rendah kalori. Contohnya apa? Dari hewani. Dan kita juga wajib untuk memberikan sodium yang cukup atau garam yang cukup supaya nanti pada saat kita setelah latihan, kita nggak lemes atau keliengan atau nggak bertenaga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara tercepat menurunkan berat badan, gue udah bahas detail dan ini view-nya udah banyak banget dan udah banyak banget juga yang nerapin ya dan berhasil. Teman-teman bisa tonton di video yang ini. Oke, klik aja video yang ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung di coaching dari gue bikinin menu makanan yang enak-enak, masaknya itu gimana aja, termasuk resepnya. Kalau kita beli di ojek online ataupun di restoran, itu belinya apa aja yang enak-enak dan sesuai dengan diet kita, termasuk juga program latihan di rumah ataupun di gym supaya kita bisa turun kadar lemak yang awalnya 40% gini ataupun 30%, kita turunin selama sebulan ya ke kadar lemak 25% kayak gini. Kita turunin lagi, tambahin 2 bulan lagi ke kadar lemak 15% kayak gini, dan kita tidak akan punya yang namanya perut buncit lagi. Gula darah puasa kita bakalan normal, kita nggak bakal prediabetes lagi, hipertensi bakalan menurun jadi normal juga, trigliserida, lemak dalam darah itu bakalan jadi normal juga, dan kita bakalan jadi sehat, badan juga jadi enteng. Cewek-cewek cakep yang lu DM itu bakalan nge-DM balik ya, karena lu udah cakep sekarang. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gua, langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gua, see you next video, bye-bye.